Bagi orang yang percaya, Tuhan Roh Kudus sudah tinggal dalam hidup kita. Amin. Mari kita datang, kita mau nikmati. Kita mau mengucap syukur, kita mau berterima kasih hanya kepada Yesus. Kami ada di tempat ini Tuhan semua karena anugerah-Mu Yesus. Kami mengucap syukur, Engkau baik. We worship you Lord. Thank you God. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Oh, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, oh terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Oh, terima kasih Yesusku. Oh, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yes. Boleh kita bangkit berdiri? Yeah. Kita ucapkan syukur kita hanya kepada Dia. Thank you God buat anugerah-Mu Tuhan Yesus. Hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu
memujimu selamanya ya. Terima kasih Yesusku, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memujimu selamanya. Mari kita sembah Dia, naikkan ucapan syukur kita hanya kepada Dia. Thank you Lord. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu. Oh, terima kasih Yesus, Engkau baik. Oh, we worship you Lord. Terima kasih, oh Yesusku. Oh, terpujilah nama-Mu. Terima kasih, Engkau baik. Oh, haleluya. Oh Jesus. Mari kita berseru hanya kepada Yesus. Katakan, oh terima kasih oh Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memujimu selamanya. Ku kan memujimu selamanya. Ku kan memujimu selamanya. We worship you Lord. Kami sembah Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Kau baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kau tidak pernah berubah. Terima kasih Yesus buat darah-Mu yang tercurah atas kami. Kami layak karena Engkau. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu. Kami bersatu hati untuk menaikkan ucapan syukur kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kami bersuka cita karena Engkaulah sumber sukacita kami. Kami siap Tuhan memuji muliakan nama-Mu. Kami serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Siapa memuji Tuhan? Hanya bagi Dia. Ucapan syukur kita, kemuliaan hanya bagi namanya. Kita boleh tengok kanan kirinya, beri senyuman yang terindah. Katakan Yesus baik bagimu, Yesus sayang bagimu. Haleluya. Boleh tepuk tangan lebih keras lagi. Ekspresikan kebaikan Tuhan di dalam hidupan kita dengan ucapan syukur, dengan nyanyian suara yang keras. Katakan, bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa
berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai, bersorak-sorai, hai umat Tuhan. Kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi siapa? Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Mari kita naikkan ucapan syukur kita hanya kepada Yesus. Kita bersorak hanya kepada Dia. Bersoraklah, bersorak-sorai, hai umat Tuhan. Kudus, kudus, besarlah kasih-Nya, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Katakan bersorak-sorai, bersorak-sorai, hai umat Tuhan. Kuduslah, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Come on everybody say. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi siapa? Yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapan. Surga bumi, bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya, Yesus kita dahsyat, amin. Haleluya, surga bumi sujud menyembah Dia. Dia yang layak terima pujian. Amin. Firman Tuhan tinggal di dalam hidup kita, amin. Boleh katakan kanan kirinya, firman Tuhan tinggal di dalam hidup kita. Dia yang menerangi jalan kita, amin. Siapa memuji Tuhan lagi? Siap ya? Beri kemuliaan buat Tuhan kita, come on. Boleh tepuk tangan yang keras, boleh ekspresikan, berikan senyuman yang terindah untuk Tuhan kita. Nyanyikan pujian. Katakan, firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Come on. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam
dalam-Mu Tuhan. Ada Yesus tinggal di dalam hidup kita, amin. Dia yang teguh menopang kita, Dia memberi kekuatan baru. Kita terbang tinggi seperti Raja Wali, amin. Katakan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Silakan duduk. Kita semua aman di dalam Yesus. Haleluya. Yesus kita dahsyat, amin. Dia selalu memberikan kekuatan baru pada setiap kita. Tetaplah kita berharap hanya kepada Yesus. Roh Kudus sudah tinggal di dalam hidup kita. Pada setiap orang yang percaya kepada Yesus, satu-satunya juru selamat, Tuhan Yesus memberikan penolong, yaitu Roh Kudus dalam hidup kita. Dia yang memenuhi kehidupan kita. Thank you God. Kami tidak sendirian, karena ada Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Kau
Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kita nyanyikan dari awal, katakan Allah Rohku penuhi kami Tuhan, penuhi kami. Kami rindu Tuhan, rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sembah Tuhan, Kau layak ditinggikan, Kau layak disembah Tuhan. Kau kudus, we worship you Lord. Saya mau minta jemaat saja yang menyanyikan ini, katakan kus.
kita akan katakan lebih keras. Lebih suaranya lebih keras. Naikkan ucapan syukur kita hanya kepada Yesus. Kita sembah Yesus yang kudus. Dia yang layak terima pujian. Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sembah Dia, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Dia, saudara. Pagi hari ini kita boleh datang menyembah Dia karena Dia Allah yang kudus. Roh Kudusnya sudah dicurahkan. Kita datang karena kita rindu untuk bersekutu dengannya. Oh, haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang manis, yang sudah diberikan, yang sudah dikaruniakan kepada kami. Kami bersyukur kalau hari ini kami ada. Kami boleh datang bersekutu di rumah-Mu Tuhan. Berkumpul bersama dengan saudara-saudara seiman. Satu anugerah, satu kesempatan yang luar biasa. Kami tidak mau sia-siakan waktu yang berharga ini. Biarlah kami boleh Tuhan terus membuka jiwa kami, hati dan pikiran kami. Hanya terfokus, hanya terpusat kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan biarlah kami boleh menikmati firman Kristus, yang dimana kami boleh mengerti setiap kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Setiap kita yang sudah siap menerima berkat firman Kristus pada saat ini bersama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Thank you Praise and Worship Team yang sudah membawa kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Saya juga bangga dengan anak kecil kita ini, saudara Matthew, yang semakin hari semakin luar biasa ya. Tepuk tangan dong buat Matthew ya. Thank you Matthew. Puji Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, hari ini adalah hari menjadi peringatan untuk kita semua sebagai hari Pentakosta.
Sama-sama katakan Pentakosta. Pentakosta artinya hari ke-50, saudara. Angka 50 di dalam firman Tuhan berbicara tentang kemerdekaan, kebebasan. Ya, kita hari ini sudah bebas karena Yesus sudah mati untuk kita. Amin. Ya, kita fokus ya saudara ya. Pentakosta adalah satu masa di mana orang Israel menunggu itu 7 kali 7. Ya, 7 kali 7 minggu. Sama dengan 49. Ya, ditambah 1 menjadi 50. Ketika orang-orang Israel mereka melihat pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan yang luar biasa mereka alami. Khususnya di dalam panen raya mereka memanen gandum dan mereka melihat berkat Tuhan berlimpah-limpah. Mereka mengadakan sebuah perayaan dalam bahasa Ibrani disebut Shavuot. Shavuot ini adalah hari di mana mereka bersuka cita. Dan Tuhan sudah atur sedemikian rupa hari ini menjadi hari di mana tepatnya turunnya dicurahkannya Roh Kudus untuk kita. Karena 50 hari setelah Yesus mati di kayu salib, datanglah hari Pentakosta itu. Setelah Paskah 50 hari kemudian, Roh Kudus dicurahkan bagi murid-murid yang ada pada saat itu saudara. Dan hari ini kita boleh melihat dan merasakan bahwa Roh Kudus itu sungguh luar biasa, boleh memberkati, menuntun kehidupan kita. Amin. Nah, mungkin saudara punya ekspektasi, saya punya ekspektasi hari ini untuk mengalami curahan kuasa Roh Kudus. Amin. Saya percaya Roh Kudus sudah dicurahkan, bahkan sebelum saudara ada Roh Kudus itu sudah diberikan kepada orang percaya. Di hari ke-50 setelah Yesus mati sebagai anak domba Paskah yang dikorbankan dan akhirnya kita bersama-sama boleh melihat pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa ketika Roh Kudus itu dicurahkan. Nah, sekarang apa arti dan apa efeknya Roh Kudus dalam hidup kita? Ini yang penting. Saya berikan judul khotbah saya adalah Roh Kudus Penolongku. Katakan bersama-sama, Roh Kudus Penolongku. Dan itu yang Tuhan Yesus janjikan untuk kita. Mari kita buka dalam Yohanes pasal yang ke-14, dimulai dari ayat yang ke-16. Bisa ditayangkan firman Tuhan ini. Yohanes pasal 14. Luar biasa setelah Yesus berbicara tentang janji, jaminan rumah Bapa di sorga. Dan ternyata enggak cuma itu. Ini rumah Bapa di sorga berbicara kekekalan. Katakan kekekalan. Itu sesuatu yang luar biasa. Tapi Yesus menyadari kita ini masih tinggal di dunia saudara. Kita masih ada di dunia, kita masih menjalani kehidupan dunia ini hari lepas hari. Oleh karena itu Yesus berjanji untuk kita. Ayat yang ke-16 dia berkata demikian, Yohanes 4 ayat 16, mari kita baca bersama-sama 2-3. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Seorang penolong diminta oleh Yesus kepada Bapa supaya diberikan kepada kita hari ini. Penolong yang setia. Siapakah dia? Kita bisa menyebut Yesus, tapi secara spesifik di sini keberadaan kehadirannya secara roh, yaitu Roh Kudus. Karena kalau Yesus tidak bisa datang lagi dengan cara yang pertama dia datang, secara fisik. Dia nggak bisa lagi, karena dia sudah naik ke sorga. Tetapi rohnya dicurahkan untuk kita. Roh Kudus, Roh Kristus dicurahkan untuk kita. Sehingga bahkan Yesus sendiri berkata, lebih baik aku pergi. Lebih baik aku pergi, supaya apa? Rohnya, Roh Kudus turun menaungi kita. Amin. Kata lebih baik berarti Yesus tahu yang terbaik buat kita. Mungkin sebagian kita ingin, saya ingin melihat Tuhan Yesus. Saya ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya ingin melihat Yesus menyembuhkan orang sakit. Tapi kita nggak bisa melihatnya secara mata jasmani. Tetapi Yesus berkata, ada Roh Kudus yang menyertai kita. Kata penolong di sini dalam bahasa Yunani, karena ini ditulis dalam bahasa Yunani disebut
Parakletos. Katakan bersama-sama, Parakletos. Penolong, itu artinya Parakletos. Nanti kita akan lihat seperti apa efektivitasnya menolong saudara dan saya. Tapi kita baca dulu ini. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dimanapun, kapanpun, apapun yang sedang kita hadapi, percaya Tuhan menyertai kita. Haleluya, puji Tuhan. Anak-anak di belakang boleh tidak ribut ya, supaya tidak ini. Ia menyertai kita selama-lamanya. Kenapa dia menyertai? Karena dia tidak dibatasi lagi oleh ruang dan waktu. Kalau Yesus mungkin secara fisik seperti yang kita baca di Injil, dia ada di Yerusalem hari ini. Barangkali dia tidak bisa berada di Cirebon di saat yang sama seperti ini. Dia harus naik pesawat untuk datang kepada kita. Dia dibatasi oleh ruang dan waktu karena dia berbentuk fisik. Tetapi sesungguhnya ketika Yesus sudah bangkit dari maut, dia memang sudah berbentuk, sekalipun masih dilihat secara fisik, tetapi keilahiannya itu sudah sempurna. Tapi ada rencananya yang jauh lebih indah, adalah dia memberikan kita seorang penolong yang lain. Yang lain bukan berarti dari tempat lain terus diadakan, tapi sesungguhnya ini hanya untuk supaya kita mengerti bahwa pekerjaannya hari ini di dalam kita adalah pekerjaan di dalam Roh Kudus. Katakan Roh Kudus. Ya. Kita lanjut dulu ayat ini, ayat 17 lanjut, kita lihat dulu beberapa prinsipnya. Roh penolong itu disebut roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Dunia tidak bisa menerima dia. Kehadiran Roh Kudus di dunia ini mengatakan apaan itu? Itu adalah kabar bohong mungkin bagi mereka. Itu cuma tipu-tipu saja. Terbukti saudara, setiap kali firman disampaikan di depan publik, di banyak orang mencibir. Ya, banyak orang mencibir, tetapi saya percaya Paulus katakan demikian. Pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Bagi dunia kebodohan, tapi bagi Anda dan saya pemberitaan tentang roh kebenaran, tentang Roh Kudus, itu adalah anugerah yang luar biasa untuk kita. Amin. Dikatakan roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan dunia tidak mengenal dia. Tetapi siapa? Kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Haleluya. Hari ini dia ada di sini. Katakan dia ada di sini. Dia ada di dalam hidup kita. Dia menyertai kita, kita mengenal dia. Melalui Yesus Kristus kita mengenal Roh Kudus. Jadi kehadiran Tuhan itu sungguh suatu yang luar biasa. Kita lanjut lagi ayat 18. Dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yesus memang pergi, tetapi dia enggak tinggalkan kita begitu saja. Dia enggak membiarkan kita menjalani kehidupan ini seorang diri. Ada rohnya, ada Roh Kudus yang sudah dicurahkan untuk kita. Dan kita bersyukur untuk hal itu. Dan kita tahu bahwa apa yang difirmankannya, kita lihat lagi ayat selanjutnya di ayat yang keempat dan keenam. Oh sorry, bukan itu ya. Kita lihat lagi di ayat Kisah 1 ayat yang ke-8. Ini kita mau melihat sesuatu yang luar biasa. Kisah 1 ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Ketika Tuhan mengatakan ini, Roh Kudus belum dicurahkan. Makanya dia memakai kata kamu akan. Tetapi setelah Yesus naik ke surga, ya 10 hari kemudian, maka Roh Kudus itu dicurahkan. Roh Kudus itu dinyatakan bagi kita dan kita sungguh bersukacita apa yang sudah dilakukan oleh Roh Kudus untuk kita. Nah, kita bisa melihat di sini dari kalimat ini, dari kata ini dikatakan kamu akan menerima kuasa. Katakan kuasa. Kuasa apa yang kita terima, saudara? Kuasa Roh Kudus, tetapi ini kita coba pahami dulu kalimat ini. Kadang orang berpikir, gimana sih Pak supaya saya dipenuhi oleh Roh Kudus? Gimana sih Pak supaya saya
bisa mengalami sesuatu seperti orang lain, dia bisa bahasa roh, bisa lakukan ini dan sebagainya. Apakah kalau saya dipenuhi Roh Kudus harus seperti itu? Ini pertanyaan-pertanyaan umum dari orang Kristen. Izinkan saya untuk memberikan penjelasan singkat kepada kita pada pagi hari ini. Saya percaya pertama bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan kepada setiap orang percaya. Di dalam hidup saudara sudah ada Roh Kudus. Di dalam roh kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena apa? Karena Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan kalau bukan Roh Kudus yang mengatakannya. Kalau Bapak Ibu sudah percaya Yesus dan mengaku, mengatakan iman, pengakuan iman, saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tahukah saudara, Alkitab berkata bahwa kita bisa mengaku itu karena Roh Kudus yang ada di dalam kita. Amin. Dan saya percaya yang kedua, Roh Kudus tidak bekerja separuh-separuh dalam hidup kita. Dia bekerja penuh. Masalahnya kita mau percaya atau tidak. Masalahnya kita percaya bahwa mujizat masih terjadi atau tidak. Masalahnya kita percaya bahwa Tuhan bisa memberikan juga bahasa roh atau apapun manifestasi dalam kehidupan kita, manifestasi Roh Kudus, kita percaya atau tidak. Jadi sesimpel, sesederhana dengan kita menerima. Katakan menerima. Menerima itu adalah respon saudara. Ya, Tuhan memang tidak paksa, tetapi setiap kita yang mau percaya, Tuhan mau kita menerima kuasa itu. Menerima. Ketika Tuhan memberikan, kita jangan ragu. Benar enggak ya? Atau apakah saya layak menerima kuasa Roh Kudus itu? Di sini bukan layak atau tidak layak. Karena Anda dan saya ketika sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sesungguhnya kita sudah dibenarkan, dilayakkan oleh pengorbanannya di kayu salib. Dan karena kita sudah layak, kita itu seperti sebuah wadah yang baru. Katakan wadah yang baru. Satu rumah yang baru, rumah yang sudah dijadikan baru. 1 Korintus 15 ayat 17 berkata, kamu adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, ketika Anda percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda adalah bejana yang baru. Dan bejana itu jangan biarkan kosong. Buka hati kita, buka jiwa kita, sehingga Roh Kudus itu boleh berkarya lebih luar biasa lagi dalam hidup kita. Amin. Karena pada umumnya kita mengalami masalah untuk menerima pekerjaan-pekerjaan roh bukan di roh kita tidak ada persoalan. Karena roh kita dengan roh Tuhan itu begitu mudah untuk menyatu dan bekerja sama. Karena sifatnya roh. Dan Anda dan saya yang sudah percaya Yesus, roh saudara adalah roh yang sudah dibaharui. Tapi masalahnya ketika datang di jiwa, di perasaan, ketika kita melihat, kita mendengar, dan lain sebagainya, indera kita bereaksi, kita bertanya, benar enggak? Jadi persoalannya ada di jiwa kita. Makanya Tuhan mau untuk kita mengalami kepenuhannya, kita melihat manifestasi-manifestasi itu terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita membuka seluruhnya saudara. Tuhan ingin kita membuka seluruhnya dan kita menerima kuasa itu. Di dalam 1 Korintus pasal 14 kita boleh melihat salah satu contoh tentang manifestasi Roh Kudus. Yang mungkin banyak orang berpikir saya harus seperti ini baru saya disebut penuh Roh Kudus. Tapi sesungguhnya tidak juga. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada siapa? Tuhan, Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ini bahasa roh. Mungkin sudah bertanya, gimana sih Pak itu bahasa roh? Saya tidak bisa mengajarkan kepada saudara. Karena itu pemberian dari Tuhan. Amin. Bahasa roh tidak untuk diajarkan kepada seseorang, kepada jemaat. Kamu harus begini ya, kita melafalkan sesuatu dan diikuti, bukan begitu. Tetapi saya percaya ketika Roh Kudus bekerja, Anda membuka jiwa Anda, membuka hati Anda, saat itu juga Anda dapat atau Anda bisa mengalami satu kepenuhan atau bahasa roh ini bisa terjadi dalam hidup kita.
Dan Paulus menjelaskan ini supaya kita tidak salah mengerti. Selanjutnya di dalam ayat yang keempat sampai 6, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Saudara, berbahasa roh itu untuk membangun diri sendiri. Saya tahu mungkin banyak dari jemaat yang belum mengalami atau saya belum pernah. Ya, jangan saudara merasa frustasi, kok nanti saya enggak dipenuhi Roh Kudus, nanti saya enggak diangkat dan sebagainya. Saya percaya yang dimaksud dengan kita dipenuhi oleh Roh Kudus adalah penyerahan kita percaya sungguh kepada Dia dan kita sudah mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah cara bagaimana kita mengerti bahwa kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan ini adalah gift, karunia. Tuhan memberikan siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Saya sendiri suka berbahasa roh, saudara. Tetapi Alkitab mengajar kita tidak untuk membangun orang lain. Jadi hanya untuk diri saya sendiri. Bukan berarti saya egois, tidak mau menyampaikan kepada saudara, tetapi memang itu tidak ada artinya kalau tidak diterjemahkan, kalau tidak ditafsirkan di dalam bahasa yang dimengerti oleh manusia. Tetapi Tuhan mau, di sini Paulus mengatakan, siapa bernubuat, ia membangun jemaat. Nah, saudara bertanya lagi, nubuat itu apa? Nubuat adalah kata-kata yang keluar dari mulut kita yang membangun, yang positif, yang dari firman Tuhan yang membangun orang lain yang dapat dimengerti oleh jiwa kita. Saya ngomong seperti ini saudara mengerti, amin? Ketika seorang berdoa, seorang bersaksi di sini, itu sama dengan kita sedang bernubuat. Bernubuat di sini tidak harus selalu berbicara tentang hal-hal yang akan datang, yang akan terjadi. Nubuat itu juga bicara tentang perkataan-perkataan yang dapat dimengerti oleh manusia. Kita lihat ayat 5. Paulus lagi menjelaskan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Kenapa Paulus suka kita berkata-kata dengan bahasa roh? Karena dengan demikian kita memiliki satu hubungan yang lebih intim lagi dengan Tuhan. Kita ngomong apa aja, dan disinilah ketika kita bicara bahasa roh, saya sendiri ketika saya berbicara bahasa roh, saya nggak mengerti bahasa itu apa. Tetapi sesuatu yang saya rasakan dalam roh saya, mempengaruhi jiwa saya, ada satu kekuatan yang saya dapatkan. Ada sesuatu yang membuat saya menjadi tidak takut. Dan memang itu fungsinya bahasa roh adalah untuk membangun diri sendiri. Tetapi lebih daripada itu kata Paulus, supaya kamu bernubuat. Jadi bagi Paulus lebih penting bernubuat daripada berbahasa roh. Sebab orang yang bernubuat, mari baca bersama-sama, lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Ayat 6, kita lihat lagi seterusnya ayat 6. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, ini Paulus loh, datang dan berkata-kata dengan bahasa roh kepada jemaat yang ada di Korintus saat itu, dia sendiri bertanya, apakah gunanya itu bagimu? Ada gunanya enggak saudara? Enggak ada. Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran. Jadi bagi Paulus yang lebih penting adalah dia menyampaikan apa yang dapat dimengerti oleh manusia. Amin. Jadi kita kalau belum bisa berbahasa roh jangan frustasi dengan itu. Tapi kalau kita berbahasa roh jangan juga sombong, kita mengucap syukur aja kita berbahasa roh untuk diri sendiri itu penting. Kalau saudara ingin supaya itu ditafsirkan, minta Tuhan berikan aku roh karunia untuk menafsirkan bahasa itu. Tapi itu memang jarang terjadi. Ya, gereja-gereja yang memang sangat karismatik sekali, boleh dibilang mungkin kehidupan rohnya itu begitu sangat luar biasa. Itu mungkin bisa terjadi, kita bisa mendengar ada orang ngomong bahasa yang kita tidak terus diterjemahkan dengan bahasa yang dimengerti. Tapi bagi Paulus dia menekankan di sini adalah lebih baik berkata-kata dengan kata-kata nubuatan. Amin. Ya,
Jangan juga saudara artikan nubuatan itu selalu apa yang akan terjadi, terus seperti kita mengatakan, oh nanti akan terjadi begini, oh nanti akan terjadi begitu. Itu memang salah satu dari profetik. Tetapi nubuatan juga adalah sesuatu yang membangun. Apa yang kita yakini, apa yang dituliskan oleh firman Tuhan, itu yang kita sampaikan. Kita lihat lagi Paulus menjelaskan di ayat 9, 1 Korintus 14 ayat 9. Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu apa? Sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Jadi nggak ada arti saudara. Tapi bagi yang mengucapkan itu membangun rohnya. Waktu saya mengatakan, saya juga nggak perlu untuk kasih dengar sama saudara. Tapi waktu saya mengucapkan, seperti contoh, ya kemarin saudara minggu yang lalu saya dipercayakan melayani di satu gereja yang cukup besar di kota Cirebon, ya untuk first time lah, ya enggak biasa ya jemaatnya puluhan, kali ini jemaatnya lumayan banyak. Secara manusia ada sedikit rasa gimana ya, kayak waduh agak nervous sedikit. Tapi saya ingat Tuhan memberikan saya karunia berbahasa roh, ya saya berbahasa roh aja, saya berbahasa roh terus. Selama pujian penyembahan saya lebih banyak berbahasa roh dan saya nggak perlu dengarkan juga sama orang di samping saya. Itu yang membangun saya, membangun iman saya, membangun suatu confidence ilahi di dalam roh saya. Tidak hanya itu, ketika saya menghadapi masalah-masalah yang sangat berat, kadang-kadang ada sesuatu, aduh ini sulit sekali. Di mobil atau dimanapun saya cuma mungkin dengan suara yang pelan sekali, bahkan saya sendiri nggak bisa mendengar, tetapi di dalam roh saya berbahasa roh aja, berbahasa roh. Dan di situ saya merasakan bahwa selalu ada sesuatu yang saya rasakan Tuhan memberikan saya kemampuan. Jadi itu penting, bahasa roh itu penting untuk membangun diri sendiri. Nah saudara bertanya, gimana Pak Pendeta, gimana Pastor, saya boleh nggak? Ya sangat boleh. Saya percaya Tuhan ingin mengaruniakan kepada kita masing-masing. Katakan amin. Tapi bagaimana mendapatkannya? Susah enggak? Firman Tuhan katakan percaya. Menerima saja, kita menerima dengan iman, maka Tuhan yang akan menuntun kita. Mungkin dalam satu sesi khusus kita boleh membahas ini dan kita berdoa bersama-sama dan kita boleh mengalami ini. Tetapi prinsip-prinsipnya saja saya bagikan kepada saudara sehingga saudara punya satu ketenangan, satu confidence rohani bahwa kalaupun saudara belum bisa berbahasa roh bukan berarti saudara kelas 2 di mata Tuhan, tidak. Kita semua adalah anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Amin. Ayat 14. 1 Korintus 14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Itu yang saya bilang tadi. Ya, saya enggak melibatkan akal budi saya untuk berbahasa roh gitu ya. Enggak mikirin apa yang dimaksud dengan kata-kata itu. Benar enggak atau salah enggak? Ya saya ngalir aja di dalam tuntunan Roh Kudus. Kata-kata yang saya enggak mengerti juga, tetapi anehnya memberikan satu kekuatan di dalam hati dan jiwa saya, terlebih dalam roh saya. Nah, kita kembali ke firman Tuhan di Kisah 1 ayat yang ke-8. Ini yang saya mau katakan, Roh Kudus penolongku. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Menerima adalah sebuah respon yang sangat sederhana untuk dilakukan oleh siapapun. Tidak ada upaya yang lebih. Misalnya saya mau berikan sesuatu kepada Sandi gitu ya, atau kepada siapapun. Saudara nggak perlu dengan sekuat tenaga, harus bagaimana cara mengambilnya. Mungkin saudara sudah buat semacam satu pertahanan dulu terus untuk mengambil itu, atau untuk melakukan sesuatu yang upaya dengan berkeringat, tidak. Menerima itu kita cukup membuka tangan. Katakan amin. Kita menerima dari Tuhan, kita cukup membuka tangan. Tidak ada syarat yang berat. Seorang hanya menerima saja. Artinya percaya saja, maka kita menerimanya. Apa yang kita terima? Roh Kudus penolong kita. Kata Roh Kudus tadi kita sudah baca satu ungkapan dari Yesus, penolong, parakletos. Jadi prinsip utama Roh Kudus adalah menolong. Katakan menolong. Menolong.
Karena kita nggak maha tahu, tapi Roh Kudus maha tahu. Dan dia adalah pribadi yang ketiga dari Tuhan kita dalam Trinitas yang kita percaya. Dia itu pribadi, dia itu bukan sebuah metode, bukan sebuah formula, bukan sebuah teori, bukan. Dia adalah pribadi, Roh Kudus adalah pribadi. Dia punya perasaan, dia punya kehendak, dia punya keinginan. Alkitab mengatakan salah satu ayat, jangan mendukakan Roh Kudus. Ya. Roh Kudus itu punya kehendak dan kehendaknya adalah kehendak dari Bapa. Dan tujuannya di dalam kita adalah merespon atau membantu menolong kita dalam segala situasi. Amin. Jadi kalau saudara berdoa, selain kita berdoa Tuhan Yesus tolong, kita juga boleh mengatakan Roh Kudus tuntun saya hari ini. Karena Roh Kristus sendiri juga di dalam Roh Kudus bekerja di dalam kita. Ada dua pengertian tentang kuasa yang kita terima ini. Katakan kuasa. Kuasa yang pertama dalam bahasa, kembali lagi memakai kata bahasa Yunani ya, yaitu dalam bahasa Yunani disebut dunamis. Dunamis. Ya, dunamos atau dinamit. Ada satu kekuatan yang tidak bisa dibatasi, dihentikan oleh siapapun. Itu kuasa yang Tuhan berikan untuk kita. Kalau saya mau coba gali sedikit lebih dalam dari bahasa aslinya. Yang pertama kata dunamis ini adalah kemampuan, ability, sebuah kemampuan, strength, power, ability yang Tuhan berikan dalam hidup kita yang dimana kita dimampukan dalam menghadapi sesuatu. Tadi saya katakan saya berkhotbah, saya berdiri seperti ini, saya menyadari itu bukan kekuatan saya. Tetapi saya percaya ada Roh Kudus yang memampukan kita. Amin. Saudara bekerja, saudara harus sadar Roh Kudus yang memampukan saudara. Terus yang kedua dari kata kuasa ini adalah kekuatan melakukan mujizat. Nah, kekuatan melakukan mujizat ini juga ada di kuasa Roh Kudus. Dan memang murid-murid melakukan mujizat. Saudara pun bisa melihat hal itu terjadi. Tidak harus tunggu seorang pendeta. Sesungguhnya roh yang sama dari seorang pendeta hebat dan seorang jemaat biasa, kalau kita percaya ada kuasa Roh Kudus, Tuhan karuniakan itu, karunia mujizat, pasti terjadi. Amin. Ya. Dari kita ada yang mungkin tanpa kita sadar kita mendoakan orang, padahal kita bukan siapa-siapa, tetapi kita bisa mendoakan orang dan orang itu tidak kita sangka-sangka bisa mengalami kesembuhan. Wah, kok bisa ya? Itu karena kuasa Roh Kudus. Amin. Tuhan mengaruniakan, makanya di dalam 1 Korintus pasal 12 kalau nggak salah, atau di Roma juga dituliskan ada karunia. Karunia mujizat itu salah satu. Ya, karunia kita melakukan mujizat ini kepada siapa saja. Termasuk kepada saya, kepada saudara, kalau memang waktunya Tuhan memakai Anda dan Anda percaya ada kuasa di dalam hidup Anda, waktu misalnya dalam satu keadaan kondisi tengah malam, suami Anda sakit, istri Anda sakit, anak-anak Anda sakit, saudara harus percaya firman Tuhan ini. Ada kuasa mujizat di dalam nama Yesus. Amin. Karena ada Roh Kudus. Saudara, sebelum saudara telepon siapapun, saudara berdoa dalam nama Yesus. Kalau memang Tuhan mau lakukan, gak ada yang mustahil itu terjadi. Saya masih ingat saudara, ini tiba-tiba Tuhan ingatkan saya sekitar ya mungkin hampir 30 tahun, bahkan ya saya baru usia 16 tahun saya memberi diri dibaptis. Waktu itu 30 tahun lebih yang lalu. Satu kali saya pulang gereja malam-malam, papa saya dia mengidap penyakit diabetes, ya diabetes yang cukup ya. Kalau saya melihat dia, kalau dia lagi kesakitan kakinya gitu, wah luar biasa, sakitnya sampai nggak bisa tidur semalam-malaman. Karena kalau ada luka sedikit saja, dia akan mengalami menderita dengan luar biasa. Satu kali saya pulang dari gereja malam-malam, sekitar jam 10 malam, saya pas mau tidur di kamar saya dengar papa saya meringis kesakitan. Gitu, saya datang dan saya belum pernah mendoakan siapapun, saya belum pernah doakan, saya cuma berdoa buat diri saya sendiri. Ketika saya melihat papa saya ini nggak bisa tidur, mama saya juga ada tidur tetapi nggak tidur dengan nyaman karena mendengar papa saya kesakitan.
saya langsung tiba-tiba ada satu dorongan saudara. Doakan. Tapi gimana, saya juga gak pernah mendoakan orang gitu ya. Umur 16 tahun. Dan saya datang, saya panggil papa saya. Dia malah seperti yang lagi kesakitan, dia kayak marah gitu ya. Kenapa ada apa gitu ya, saya ini lagi kesakitan. Saya akhirnya mau urungkan niat, waduh papa saya sudah nolak gitu. Tetapi saya bilang, papa sakit ya. Iya, tahu-tahu udah sakit, ditanya lagi gitu kira-kira saudara. Tapi waktu itu saya bilang, Pak boleh saya berdoa? Papa saya diam. Ya mungkin karena sakit dia pikir ya daripada ya siapa tahu ya juga ada mujizat, dia juga mungkin enggak, pokoknya ya udah diapain aja lah, yang penting berhenti sakitnya. Malam itu saya cuma berlutut dan saya cuma berdoa sederhana saudara. Saya cuma nyanyikan lagu lama lagi. Allah kuasa melakukan segala perkara. Saya nyanyikan lagu itu dan doa saya pendek tetapi sangat kuat dorongan di hati saya untuk menyuruh untuk mendoakan ayah saya. Saya pegang, saya ingat pendeta berdoanya demikian. Dipegang yang sakit terus bilang nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya menyanyi 1-2 kali lagu itu dengan suara juga yang ya standar banget, tetapi tiba-tiba saya mulai merasa ikut seperti terharu, saya menangis, saya sungguh-sungguh seakan-akan hati saya benar-benar ingin Tuhan jamah. Dan waktu saya selesai berdoa, saya lihat papa saya sudah diam, matanya sudah enggak kelihatan marah, terus sudah enggak ada kesakitan gitu ya, dan dia bisa tidur. Mama saya langsung, loh kok kamu bisa ya doain terus sembuh? Ya saya juga enggak tahu mas, saya bilang saya cuma mendoakan saja. Nah saudara tahu waktu itu, saya umur 16 tahun memberikan diri dibaptis, ayah saya enggak setuju. Dia ya apa ini anak-anak masih kecil kok mau, ya mungkin dia pikir mau urusan di gereja dan sebagainya, tapi panggilan Tuhan dalam hidup saya sangat yakin sekali ini dari Tuhan. Dan bahkan ada kakak saya, ini saya saksikan juga, kakak saya yang ya 3 kakak di atas saya gitu ya, wah dia marah sekali saudara. Pada saat saya mau dibaptis, saya ingat itu 19 November tahun 89. Kakak saya itu bukan senang tetapi dia kejar saya pakai golok gitu ya saudara. Jadi dia udah tungguin dari gereja. Kalau keluar dari gereja mau ke tempat baptisan, dia sudah tungguin di depan pakai golok. Tetapi ada teman saya yang bilang, itu ada kakak kamu di depan gereja. Mending kamu keluar pintu belakang terus ke tempat baptisan. Dan tempat baptisan saudara bukan kolam renang yang indah di kampung, gak ada kolam renang. Yang ada adalah bukan sungai, aliran irigasi buat sawah. Ya, sawah saudara, sawah yang airnya tentu coklat dan ada lagi super coklatnya saudara. Iya, super coklatnya karena cuma di situ tempat yang bagus karena cukup dalam bisa sampai segini. Karena saya juga waktu kecil suka mandi di situ. Tapi 50 meter entah 100 meter di atas sana ada jamban. Ada jamban, tapi nggak ada pilihan. Tapi bagi saya nggak masalah lah karena ada satu sukacita yang luar biasa. Saya rasakan dan anehnya waktu harusnya kalau keluar dari gereja saat mau dibaptis itu kayak digiring saudara ya, saya berdiri jalan di depan terus jemaat ikut dari belakang terus nanti ke kolam baptisan. Ya kayak diantar sama jemaat. Tapi saya lewat belakang karena ada kakak saya di depan gereja bawa golok gitu ya. Tuhan baik, saya lewat belakang, dia nggak tahu saya lewat belakang, terus kata teman saya, kakak kamu nyari-nyari kok nggak ada gitu ya. Oh udah pulang, padahal saya lewat belakang saudara, dan saya sampai duluan di kolam baptisan. Setelah saya dibaptis, dia baru tahu saya sudah pulang, wah dia marah sekali ya. Tapi setelah dibaptis sama sekali sudah nggak ada rasa takut. Dan itulah yang saya katakan, di saat-saat itu saya percaya bahwa Tuhan bisa bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Apakah karena Tuhan melihat karena saya baru dibaptis? Ya mungkin saja, tetapi saya percaya kuasa yang sama masih terus bekerja asal kita percaya. Amin.
Haleluya. Jadi ada dunamos, ada kekuatan melakukan mujizat. Dan yang luar biasa, kata dunamos ini mengandung juga moral power and excellence of soul. Jadi satu kekuatan moral yang excellence di dalam jiwa kita. Kekuatan untuk menjadi orang yang berbeda, orang yang bisa mempengaruhi, orang yang bisa menjadi berkat bagi orang lain, itu adalah keunggulan di dalam jiwa kita, saudara. Itu pekerjaan Roh Kudus. Dan kita harus percaya kalau ada Roh Kudus. Makanya kenapa kita tidak tertarik untuk menipu, tidak tertarik untuk mencuri, tidak tertarik untuk berbuat jahat. Kenapa? Itu karena pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Amin. Ya. Terus ada lagi power and influence, ya. Kekuatan untuk mempengaruhi, ya saudara. Mempengaruhi hal-hal yang baik dalam hidup kita. Kita diberikan Roh oleh Tuhan bisa mempengaruhi orang, saudara. Itu pekerjaan dari kuasa Roh Kudus. Mungkin bahasa saudara sederhana, pribadi saudara sederhana, tetapi ketika berbicara sama seseorang, orang itu tiba-tiba, aduh kok saya dapat sesuatu ya. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup saudara. Roh Kudus sungguh-sungguh penolong. Dan kata yang kedua, dari kata kuasa itu dalam bahasa Yunani disebut exousia, katakan exousia. Kalau tadi power, kekuatan, kalau ini otoritas. Otoritas apa? Otoritas the power of choice, kekuatan untuk memilih. Kekuatan untuk memilih mengikuti kehendak Tuhan. Kadang kita secara manusia, sulit untuk kita lakukan, datang beribadah, kadang mungkin gimana banyak tantangan, tapi karena ada kehendak Tuhan, ada Roh Kudus, kita punya otoritas untuk mengontrol jiwa kita. Kita katakan, enggak, saya mau ke gereja hari ini, saya mau beribadah. Itu adalah kekuatan yang dari Roh Kudus kepada kita, saudara. Amin. Ada pilihan-pilihan yang mungkin pilihan kelihatannya baik, tapi saudara tahu ujungnya ini menghancurkan. Saudara dengan berani berkata, tidak. Kenapa? Karena Roh Kudus yang memampukan kita. Ada juga kekuatan untuk membuat keputusan. Kekuatan untuk mempengaruhi. Dan kekuatan sebagai mahkota atau alatnya Tuhan. Yaitu disebut dengan ambasador, utusan Tuhan. Itu otoritas yang Tuhan beri. Saya selalu umpamakan sederhana seperti ini. Kalau saudara berdiri di jalan itu, di sini sering banyak lewat truk ya saudara. Truk batu bara, pokoknya kalau di sebelah sini jarang, tapi sebelah sini banyak. Dan di sini sering terjadi kecelakaan setahu saya. Kalau saudara berdiri di depan sekarang ini pergi begitu, berdiri begitu saja pasti berbahaya, beresiko saudara bisa ditabrak. Tapi kalau saudara menggunakan baju polisi dan saudara berdiri dan saudara angkat tangan memakai sempritan dan saudara tiup, biar truk segede apapun pasti berhenti. Amin. Kenapa? Bukan karena tubuh saudara kecil, tetapi pangkat atau baju yang saudara kenakan. Itulah otoritas yang Tuhan berikan untuk kita. Iblis mungkin punya segudang cara untuk menjatuhkan saudara, untuk melakukan hal yang buruk terhadap saudara. Tapi saudara punya otoritas untuk berkata, iblis pergi engkau dari keluargaku. Amin. Pergi engkau dari usahaku. Kita bisa menghardik. Alkitab berkata, tanda-tanda orang percaya, mereka akan mengusir setan dalam nama Yesus. Setan apapun yang datang mengganggu saudara, mempengaruhi saudara, berusaha untuk mengintimidasi saudara, saudara punya otoritas. Sayangnya kita jarang menggunakan otoritas ini. Aduh, saya siapa? Saya bukan siapa-siapa. Padahal saudara anak Tuhan. Yohanes 1 ayat 12 berkata, setiap anak-anak Tuhan, oke kita lihat biar saya nggak salah ngomong. Yohanes 1 ayat 12, bisa dibuka ayatnya? Diberinya kuasa, itu kata itu. Yohanes 1 ayat 12, setiap ayat 12, bukan Yosua. Yohanes. Kita lihat ayat ini, kita baca bersama-sama saudara. 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, artinya menerima Yesus, amin. Yang percaya Yesus, berapa banyak saudara yang percaya Yesus? Angkat tangan. Semua kita percaya Yesus. Diberinya apa? Kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya.
Jadi nggak nunggu seorang pastor, nggak nunggu seorang pendeta, nggak nunggu seorang siapapun. Kalau saudara sudah menerimanya, diberinya. Itu kuasa itu sama dengan kuasa yang ada di Kisah 1 ayat 8. Ada dunamos dan ada eksosia, ada kekuatan dan ada otoritas. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, inilah sumber yang luar biasa yang kita terima. Dan kita bisa mengusir setan, kita bisa melakukan apapun. Persoalannya kita tidak atau kurang percaya. Hari ini saudara, saat Anda memperingati hari pencurahan Roh Kudus, biar kita kembali diingatkan, oh ternyata saya diberikan kuasa dan otoritas. Amin. Amin. Untuk apa? Ini yang terakhir, menjadi saksiku. Amin. Menjadi saksiku, bukan supaya orang lihat Anda hebat. Oh hebat itu pendeta itu, luar biasa. Dan akhirnya nama pendeta atau nama orang itu yang diagung-agungkan. Tidak, tetapi tujuannya menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kata saksi ini menggunakan kata martos atau martir. Berarti bukan sembarangan. Saksi kita ada satu keberanian yang Tuhan berikan. Kita tidak takut dengan hal apapun. Karena ada dua hal di dalam hidup kita. Ada power, kekuatan, dan ada otoritas dari Roh Kudus. Bapak Ibu mau hidup dalam Roh Kudus? Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur buat Roh Kudus yang sudah dicurahkan untuk kita pada hari ini. Dia sudah tinggal, dia sudah ada di dalam kehidupan kita. Dialah Parakletos, penolong. Mungkin saudara menghadapi masalah, pergumulan, persoalan, atau kekurangan atau apapun. Ingat, aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan seorang penolong bagimu. Seorang penolong saudara. Dia berikan untuk saudara dan saya. Saudara percaya bahwa penolong itu tidak jauh. Penolong yang setia, melebihi pasangan saudara, melebihi siapapun. Dialah Parakletos, Roh Kudus, Roh Kristus yang ada di dalam kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jesus. Penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Ubah hatiku, ubah hatiku. Yes Lord. Jadikanku, jambalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah, kudus, 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 kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah, terima kasih untuk Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Mari kita responi firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan mengingatkan bahwa di dalam hidup saudara dan saya
sudah tinggal, sudah diberikan, sudah dikaruniakan, yaitu Roh Penolong. Dalam ucapan Yesus berikutnya, Sang Penghibur, Penolong dan Penghibur adalah satu pribadi yang sama dari Tuhan, yaitu Roh Kudus. Dia menolong saudara di saat-saat sulit, di saat-saat saudara tidak mampu. Dia yang membukakan jalan, Dia yang memberi hikmat, Dia yang memberikan kekuatan di saat-saat Anda lemah. Dia yang memberikan petunjuk di saat Anda ragu dan bimbang. Dia yang meyakinkan roh saudara dan jiwa saudara. Dan Dia yang memberikan otoritas kepada saudara untuk berkata kepada si iblis, si setan apapun itu. Saudara katakan dengan iman. Saudara usir semua pekerjaan iblis dalam hidup saudara. Saudara berani mengambil keputusan di saat-saat yang sulit, penuh resiko, penuh konsekuensi. Tapi saudara berani berkata bahwa Tuhan sanggup menolong saya. Karena itu aku tetap percaya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap anak-anakmu, setiap pemimpin, setiap suami, setiap keluarga, setiap istri, setiap ayah, ibu, setiap anak-anak muda, setiap kami pribadi lepas pribadi, apapun Tuhan yang diperhadapkan dalam hidup kami tidak takut lagi. Karena Roh Kudus sudah diberikan, Roh Kudus sudah dicurahkan, Roh Penolong dan Penghibur. Saat kami mengalami kesedihan, saat kami merasa ditinggalkan, Tuhan selalu datang dan memberikan kami penghiburan, membebat hati yang luka, memberikan kekuatan pada mereka yang lemah. Terima kasih Tuhan. Dan kami hanya cukup percaya bahwa Roh Kudus sudah diberikan. Kalau saudara percaya dan menerimanya, saudara taruh tangan kanan di dada saudara dan berkata, terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus-Mu, untuk penolong, untuk penghibur yang hari ini Tuhan telah berikan dalam hidupku, telah berikan dalam keluargaku, telah berikan dalam usaha, dalam segala hal, pekerjaan, dalam segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Roh Kudus ikut berperan saudara. Jangan buat dia nganggur, jangan buat dia hanya berdiam diri, tetapi biarlah selalu kita mengandalkan Tuhan, meminta tuntunan dari Roh Kudus. Dan saudara dan saya boleh melihat pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan, kami terima kebaikan Tuhan, kami terima Roh Kudus itu. Haleluya. Saudara yang sudah diberkati, sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, beri tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Haleluya, semua diberkati, amin. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik. Kita sudah diberkati Tuhan, mari kita memberkati gereja kita semua. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajar perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Katakan bersorak-sorai, bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajar perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala
pujian bagi Dia yang bertahta. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya, Tuhan berkati persembahan saudara semua. Terima kasih persembahan Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah, pengumuman hari Kamis di sini ada ibadah batalion. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama bersekutu setiap hari Kamis ya bersama dengan rekan-rekan prajurit. Dan bulan ini mungkin di akhir ya, minggu depan akan diumumkan kita ada persekutuan kaum pria. Jadi para pria kemarin kita sudah 2 kali ya dari bulan April dan Maret dan April ya, dengan juga teman-teman, ada Pak Abraham, ada Bro Sandi dan juga beberapa saudara yang lain. Mari kita bergabung, kita di situ kita sharing, kita bisa ngobrol dan kita saling mendoakan. Saya juga berdoa, mungkin ibu-ibu ayo mulai diadakan sebulan sekali sebuah komunitas wanita, kita boleh saling membangun satu dengan yang lain. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur sudah di akhir ibadah ini, saya percaya kita semua sudah diberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Terima kasih tim musik yang sudah bersama-sama mengiring kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kembali kita datang bersyukur kepada Dia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, di akhir ibadah kami pagi hari ini, Kau berkati setiap keluarga, setiap kepala rumah tangga, setiap suami, istri, anak-anak, keluarga-keluarga orang percaya yang hadir hari ini maupun yang tidak sempat hadir, yang mungkin berada di rumah mengikuti secara online. Berkat yang sama Tuhan berkati, Tuhan berikan bagi kami. Mereka yang sakit Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami menyerahkan semua pekerjaan, usaha, bisnis kami, segala hal, studi anak-anak kami. Tuhan, mereka semua ada di tangan-Mu Tuhan. Engkau yang memiliki rencana-rencana yang indah bagi anak-anak kami. Baik mereka yang masih sekolah, baik studi di sekolah dasar, menengah atas Tuhan. Baik yang kuliah ataupun yang sudah bekerja Tuhan. Dimanapun perlindungan penyertaan-Mu bagi anak-anak kami Tuhan. Terima kasih, kami juga memberkati setiap pekerjaan. Apapun yang Tuhan percayakan kepada anak-anak-Mu yang mereka kerjakan dengan percaya, dengan penuh iman, penuh pengharapan, Tuhan memberkati Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Dan mereka boleh bersyukur atas segala berkat-berkat yang Tuhan percayakan. Terima kasih, kami bersyukur. Berkati kompleks Batalion Arhanud ini, para prajurit Tuhan, komandan, wakil komandan, dan semua anggota yang ada, khususnya terlebih anak-anak Tuhan, orang-orang percaya Tuhan di tempat ini. Biar mereka boleh menjadi berkat, menjadi saksi yang hidup Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa, terima kasih untuk segala berkat dan kasih karunia-Mu yang sudah dinyatakan bagi kami. Kami sudah menerima dengan percaya. Mari saudara, kita arahkan hati, kita menerima berkat-berkat-Nya. Haleluya. Kekasih-kekasih Kristus, keluarga Kristus yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat dari Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan, penghiburan, penyertaan, kuasa Roh Kudus sampai selama-lamanya terjadi dalam hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap saudara yang sudah diberkati dan percaya katakan amin. Haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin besar anugerah-Mu, semakin
hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, sorak haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah